Ikan wader pari adalah ikan asli Indonesia atau ikan endemik. Sampai saat ini, ikan wader pari merupakan salah satu kuliner kegemaran masyarakat yang sangat disukai dan dapat diolah menjadi berbagai macam bahan olahan dan nilai ekonominya sangat tinggi. Usaha perikanan air tawar di Indonesia masih belum mampu memenuhi permintaan ikan yang terus meningkat, dan ikan wader pari ini merupakan salah satu alternatif bahan baru yang mempunyai rasa enak, omset penjualannya sangat besar. Hanya saja sayangnya saat ini bahan baku ikan wader pari masih mengandalkan tangkapan di alam, sehingga perlu dilakukan upaya budidaya ikan wader pari. Di samping nilai ekonominya dapat ditingkatkan, juga mampu untuk menjaga kelestarian atau keberadaannya di alam aslinya. Laboratorium Struktur dan Perkembangan Hewan Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada telah berhasil melakukan upaya inisiasi budidaya ikan wader pari berupa pemijahan atau teknologi pemijahan, dan juga dilakukan pemeliharaan di skala kecil laboratorium sampai pada skala massal. Saat ini usaha pemeliharaan ikan yang dilakukan oleh Fakultas Biologi ini sudah di skala massal yang dilakukan dengan mitra. Manfaat dari kegiatan yang dilakukan ini adalah yang pertama, terlaksananya program budidaya ikan wader yang berkelanjutan. Kedua, tersedianya sumber bahan konsumsi dari ikan wader pari. Dan yang ketiga adalah lestarinya ikan wader pari ini di habitat aslinya atau di alam, sehingga mampu memberikan manfaatnya secara ekologis ataupun kepada ekosistem. Bagaimana Fakultas Biologi melakukan upaya ini? Salah satunya adalah dengan melakukan perancangan alat pemijahan ikan wader pari. Alat pemijahan ikan wader pari ini dirancang dengan teknologi yang sederhana, teknik-teknik yang diperlukan untuk pelaksanaannya sangat simpel, sehingga bisa dilakukan oleh mitra atau petani dengan skill atau pengetahuan yang cukup. Alat pemijahan ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian-bagian utamanya adalah rak penyangga yang kita bikin dari stainless steel, kemudian akuarium pemeliharaan indukan, akuarium pemijahan, akuarium filtrasi, pipa penyalur air, pompa air, ijuk pemijahan, dan batu untuk pemberat. Untuk proses pemijahan dilakukan dengan pengaturan debit air. Ada 2 debit air yang dimiliki atau disetting untuk proses ini. Yang pertama adalah debit air normal, di mana debit air normal ini digunakan untuk proses pemeliharaan indukan di akuarium A atau di akuarium paling bawah. Adapun debitnya adalah 0,05 liter per detik. Tetapi apabila kita ingin melakukan pemijahan, maka debit air yang kita gunakan untuk menginduksi proses pemijahan adalah 0,017 liter per detik. Kemudian untuk ijuk ini adalah merupakan substrat atau kakaban, atau kita gunakan untuk media tempat bertelurnya ikan wader. Kemudian tata cara pemijahannya, yang pertama adalah kita melakukan pemeliharaan indukan di akuarium A untuk waktu 2 minggu.
ini dimaksudkan untuk aklimasi di kondisi laboratorium. Kemudian indukan yang kita siapkan itu akan kita seleksi untuk mengetahui tingkat kematangan gonad dengan cara diurut di perutnya untuk mengetahui apakah telur itu sudah matang atau apakah sperma sudah siap untuk membuahi. Telur dan sperma yang keluar dan kelihatan matang gonad ini menjadi parameter pemilihan indukan. Indukan yang mempunyai kematangan gonad cukup atau spermanya sudah mampu untuk keluar dengan berwarna putih yang akan kita gunakan untuk proses pemijahan. Indukan yang terpilih ini kemudian kita pindahkan ke akuarium B atau akuarium pemijahan. Dipindahkan antara jam 4 sampai jam 5 sore sehari sebelum proses untuk pemijahan. Di akuarium B kita sudah siapkan ijuk dengan aliran air 0,017 liter per detik tadi. Indukan kita pindahkan, kita satukan antara jantan dan betina dengan rasio 2 jantan 1 betina. Kenapa harus 2 jantan 1 betina? Karena kita ingin mendapatkan telur yang dibuahi semuanya oleh pejantan. Setelah itu biasanya pagi hari kita akan melakukan proses pemanenan telur. Jadi telur akan kita panen dengan cara indukan yang tadi kita pijahkan kita pindahkan ke akuarium A. Kemudian ijuk kita pindahkan ke wadah untuk telur dengan asumsi pada ijuk itu ada telur. Apabila akuarium B sudah bersih, maka kita akan menggunakan jaring lembut untuk memanen telur dengan cara jaringnya kita dorong pada dasar akuarium kemudian kita angkat. Begitu kita mendapatkan telur, maka telur ini kemudian kita transfer ke dalam wadah untuk pemeliharaan telur. Nah, wadah pemeliharaan telur yang sudah kita siapkan ini biasanya kita aliri dengan aerasi yang cukup. Tidak boleh terlalu besar, tetapi cukup untuk menjaga DO-nya lebih dari 5. Tahap selanjutnya adalah tahap penetasan telur untuk menjadi larva atau buraya. Larva ikan wader ini memerlukan waktu untuk menetas antara 24 sampai 36 jam. Kemudian suhu yang diperlukan adalah sekitar 27,5 derajat Celcius untuk mendapatkan angka penetasan yang efektif. Larva yang sudah kita dapatkan ini pada usia 0 sampai 5 hari biasanya tidak kita beri pakan karena masih menunggu bukaan mulut dan pematangan intestin. Baru pada hari kelima dan seterusnya boleh kita beri pakan. Biasanya di awal pemberian pakan kita bisa menggunakan kuning telur yang kita rebus, kemudian dilarutkan dalam air dan diberikan dengan cara diteteskan. Apabila tidak menggunakan kuning telur, kita boleh langsung menggunakan pelet lembut yang kita haluskan atau kita gerus. Tahap itu biasanya berjalan sampai antara 2 minggu. Kemudian setelah 2 minggu ini larva bisa kita pindahkan pada kolam pasca pemijahan. Adapun pada tebar optimum larva ikan wader pari ini adalah sekitar 60 ekor per liter media. Kemudian setelah larva ini berusia sekitar 1 bulan, maka kita akan pindahkan pada kolam pembesaran dan pada tebar optimum pos larva ikan wader pari ini adalah sekitar 5 sampai 10 ekor per liter. Pada usia 3 bulan ini sudah optimal
untuk kita panen dan menjadi bahan konsumsi. Tetapi apabila ingin kita gunakan sebagai indukan, maka kita harus memperpanjang proses pemeliharaan ini menjadi minimal 4-5 bulan. Untuk bahan pakannya biasanya kita bisa menggunakan pelet biasa, atau seandainya kita ingin melakukan intensifikasi, kita bisa menggunakan beberapa bahan. Salah satunya yang pernah kita coba adalah mikroalga, yaitu Chlorella sp. Untuk pemeliharaan lanjut tadi, apalagi untuk pemilihan induk, kita harus mempunyai beberapa pengetahuan berkaitan dengan morfologi, morfometri, dan penentuan jenis kelamin. Selanjutnya, berkaitan dengan tata cara pembesaran larva tadi, perlu diingat adalah pertama, padat tebarnya, kemudian yang kedua adalah teknik pemberian pakan, kemudian selanjutnya adalah kebersihan kolam itu sendiri, dan selanjutnya adalah teknik pemindahan larva. Kenapa? Karena teknik pemindahan larva ini harus dilakukan dengan benar supaya tidak terjadi kerusakan sirif yang akan mengganggu proses pembesaran larva itu. Saya kira itu. Terima kasih. Sampai jumpa.